Semoga apa yang Allah berikan hikmat itu kita manfaatkan untuk tujuan yang adalah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan niat ikhlas yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan syafaat yang kita terima nantinya, yaitu zaman atau dunia akhir, dengan kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian salam juga untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau, untuk para pengikut beliau, hamba-hamba Allah yang soleh sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi bi amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna lahu linurahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pada pagi ini materi kuliah kita masih seputar topik yang lagi hangat, yaitu masalah Yerusalem, Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Kenapa topik ini kita perlukan? Karena Al-Aqsa atau warga Palestina adalah saudara kita Muslim yang kita harus bantu. Pada perspektif hari ini, saya akan mencoba membahas mengenai sejarah peributan kota ini dari tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kota Yerusalem adalah kota di mana menjadi kota suci tiga umat agama ini, karena dari latar belakang sejarah yang unik dan rumit. Yerusalem adalah artinya berasal dari bahasa bahasa Kananit, artinya adalah suci dan damai. Yerusalem juga disebut dengan kota Daud, kota Aril, kota Alia Patolemia. Sementara dari kalangan umat Islam lebih familiar dengan nama Al-Quds, artinya daerah suci, atau juga disebut dengan Baitul Maqdis, artinya rumah suci. Yerusalem terletak di daerah bukit berbatu dari ketinggian 762 meter dari permukaan laut. Daerah ini termasuk daerah yang tidak begitu subur dibandingkan daerah sekitarnya yang terletak di daerah bulan sabit. Tetapi kota ini dikelilingi oleh mata air, sehingga penduduk daerah tersebut masih bisa mendapatkan air daripada mata air tersebut. Kemudian Yerusalem ini kota yang begitu selalu menjadi peributan dari beberapa kaum agama Yahudi dan Nasrani. Pada masa lampau diyakini oleh kaum Yahudi bahwasanya ada bangunan berdiri di daerah tersebut yang disebut dengan Harem Sharif atau daerah yang mulia, atau Yahudi menyebutnya dengan Haikal Sulaiman, artinya kuil Sulaiman. Dan pada saat ini kota tersebut terletak di kota tua di Yerusalem, di bagian timur dari daerah Yerusalem. Kota ini merupakan kota bagi orang Yahudi, sementara bagi Nasrani kota ini juga amat penting karena diyakini tempat kelahiran Nabi Isa atau Yesus dilahirkan serta disalib. Sementara untuk umat Islam begitu pentingnya kota ini karena kota ini adalah kota persinggahan di mana Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj. Kemudian beliau berangkat dari Mekah melalui kota ini. Beliau sholat dahulu 2 rakaat, kemudian baru mikraj ke masjid, ke Sidratul Muntaha. Jadi sehingga dengan tiga agama ini menjadikan kota ini adalah kota yang suci
dari berbagai latar belakang sejarah. Yahudi menganggap ini adalah daerah mereka karena daerah ini pernah didirikan Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman yang merupakan kebanggaan bagi bangsa Yahudi. Sementara orang Kristen merupakan tempat kelahiran Nabi Isa atau Yesus dan tempat disalibkan di Yerusalem. Sementara orang Muslim seperti saya sampaikan tadi adalah tonggak sejarah bahwasanya agama Islam yaitu sholat yang kita dirikan pada hari ini berdasarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dijemput oleh Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha melalui Masjid Aqsa. Beliau naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Kemudian dari beberapa latar belakang sejarah berikutnya, kota Yerusalem pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah dibebaskan, ditaklukkan. Kemudian kota ini dijadikan kota sebagai kota umat Islam sampai pada masa Khalifah Bani Umayyah. Kota ini didirikanlah Masjid Al-Aqsa di samping Kubra Sakrah, yaitu kubah yang didirikan oleh Umar bin Khattab, tempat pijakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke langit. Kemudian pada masa berikutnya, pada tahun 1099 Masehi, kota ini direbut kembali oleh orang Kristen yaitu Bizantium Timur dengan yang dinamakan Perang Salib I. Pada saat perang ini, orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi dibantai oleh para orang Kristen, sehingga semua orang Muslim dan orang Yahudi tidak ada pun satupun yang tersisa. Semua rumah-rumah ibadah, semua rumah-rumah mereka dihancurkan. Kemudian pada tahun 1187 kembali terjadi Perang Salib II. Tapi pada perang kedua ini umat Muslim menang dengan tokoh utama yaitu Salahuddin Ayyubi dengan didampingi oleh Nuruddin Zenki. Di sini umat Islam kembali merebut kota ini. Di saat itu umat Islam tidak membalas apa yang dilakukan pada Perang Salib I. Umat Islam Salahuddin Ayyubi memberiakan para prajurit Kristen untuk pergi ke tempat mereka dengan selamat. Itulah kebaikan umat Islam pada saat Perang Salib kedua. Kemudian pada tahun 1000 abad ke-19 Masehi, di mana kekuasaan umat Islam jatuh kepada dinasti Turki Utsmani. Di sini Turki Utsmani mulai melemah sehingga kaum Yahudi banyak imigran dari Eropa karena mereka dikucilkan di Eropa, sehingga mereka imigran kembali ke kota Israel atau Yerusalem, di mana mereka disponsori oleh Inggris. Di saat itu Inggris merupakan kolonial terbesar di samping Prancis, sementara Liga Bangsa-Bangsa juga memberikan mandat kepada Inggris untuk menguasai daerah Timur Tengah, di mana pada saat itu Turki Utsmani kalah perang dalam Perang Dunia ke-1, sehingga jatuhlah semua daerah Timur Tengah menjadi daerah kekuasaan kolonial Inggris. Disinilah peran penting Inggris dalam memberikan daerah kolonialnya kembali kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi di tahun tersebut, yaitu pada Perjanjian Balfour tahun 1917. Inggris menyerahkan daerah Israel atau daerah Yerusalem kepada kaum Yahudi, sehingga Yahudi banyak berpindah kembali merasakan bahwa gerakan Zionisme yang mereka perlukan untuk merebut kembali kota Yerusalem sebagai kota bangsa Yahudi. Kemudian pada tahun 1947, di mana PBB memberikan pembagian wilayah Yerusalem menjadi dua daerah, yaitu daerah Palestina dan daerah Israel. Disinilah pangkal masalah terjadi sampai saat ini, di mana Israel berkuasa penuh terhadap daerah-daerah yang dipegang oleh kaum Palestina. Sementara pada tahun 1948, di mana Israel mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, inilah perang pertama yang terjadi di antara bangsa Muslim dan bangsa Yahudi. Disinilah awal daripada perang yang sampai saat ini dilakukan. Pada tahun 1967, bangsa Israel makin menjadi memperbesar wilayahnya, maka terjadilah perlawanan oleh umat Muslim, di mana yang disebut dengan Six War, perang 6 hari yang terjadi dari tanggal 5
Juni sampai 10 Juni tahun 1967. Disitulah perang yang begitu besar yang kita kenal dengan perang 6 hari. Kaum muslimin bersatu untuk menyerang Israel, akan tetapi tidak bisa kita memenangkan karena Israel dibantu oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Inggris yang menjadikan sponsor daripada bangsa Yahudi yang mendirikan negara Israel. Oleh sebab itu, pada 6 Desember 2017, Donald Trump menyampaikan suatu pernyataan yang mengejutkan dunia, nyatakan bahwasanya Yerusalem adalah ibu kotanya bangsa Israel. Disinilah makin menjadi Israel berbuat sewenang-wenang terhadap kaum Palestina, dan inilah yang menyebabkan mereka meradang untuk memperebutkan kembali wilayahnya, merupakan wilayah yang menjadi kekuasaannya, menjadi hak miliknya sejak dari zaman Umar bin Khattab. Akan tetapi disinilah peranan penting dari bangsa-bangsa Eropa memperbaikkan daerah Palestina, daerah yang merupakan daerah kekuasaan Muslim, sehingga menjadi daerah Israel. Disinilah kelemahan kita umat Islam, bangsa-bangsa Timur Tengah. Setelah Turki Utsmani jatuh, mereka tidak bersatu, mereka menyelamatkan diri sendiri, mereka mendirikan negara masing-masing. Seperti Arab Saudi mendirikan negara masing-masing, Jordania, Suriah. Sementara bangsa Palestina pada saat itu kita tidak mungkin apakah mereka memerdekakan diri dari kolonial Inggris, akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi karena orang Kristen tidak senang dengan umat Islam, sehingga daerah suci yang Yerusalem itu tetap tidak menjadikan daerah itu daerah Muslim. Itulah sekelumit sejarah daripada bangsa Israel menjajah bangsa Palestina yang sampai saat ini. Jadi kita tidak salah melihat di mana Hamas sekarang menyerang Israel, karena mereka sudah terlalu banyak tumpukan emosi, tumpukan masa lalu sejarah yang itu kelam bagi mereka, sehingga mereka menumpahkan dengan serangan 7 Oktober kemarin begitu banyak roket Hamas yang menyerbu Israel, di mana pada saat itu Israel merayakan yang namanya hari Sabat atau hari suci mereka di hari Sabtu, sehingga mereka lengah, sehingga mereka tidak tahu bahwasanya mereka berbuat makar, tapi makar Allah yang lebih tinggi daripada mereka, sehingga intelijen Mossad tidak mengetahui bahwasanya adanya penyerangan dari Hamas. Itulah Allah menutup telinga mata mereka, sehingga apapun yang terjadi, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Hamas, padahal gerakan-gerakan itu sudah terdeteksi dari satelit mereka, tapi mereka merasa tidak acukan. Mereka juga dapat informasi dari Mesir bahwasanya Hamas akan melakukan gerakan-gerakan penyerangan kepada Israel, tetapi mereka tidak acukan. Itulah Allah bagaimana berbuat terhadap mereka. Mereka menindas, mereka melakukan pengambilan kekuasaan daerah yang tidak sah, karena itu merupakan daerah mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kalau kita lihat dari perjalanan tadi, ada beberapa isyarat kita ambil. Yang pertama dari perspektif Islam, bahwasanya Al-Aqsa adalah masjid kebanggaan kita, masjid yang mungkin menjadi sesuatu yang kita bisa banggakan, karena Nabi pernah mengatakan, sumbangkanlah walaupun minyak bagi penerangan Masjid Aqsa. Artinya apa? Masjid Aqsa jangan sampai kita lupakan. Masjid Aqsa adalah masjid tonggak sejarah. Solat yang kita dirikan sekarang ini, disitulah pijakan Nabi Muhammad menuju mikrat, menjemput solat. Artinya solat merupakan tiang agama, dan kemudian Al-Aqsa juga menjadikan tiang bagi kita untuk membuat kita membela mereka, karena mereka adalah saudara muslim kita. Kemudian dari sisi sejarah, kiamat pasti akan datang, karena hadis Nabi mengatakan tidak akan datang kiamat sebelum muslim memerangi orang Yahudi. Pada saat itu, pada hari akhir zaman, Yahudi akan dibunuh oleh para muslim, sehingga para Yahudi bersembunyi di bawah batang dan di bawah batu. Kemudian batang dan batu itu menyebutkan, wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah kaum Yahudi di belakangku, bunuhlah mereka, kecuali pohon golkot, pohon yang merupakan pohon Yahudi. Pada saat ini
bangsa Yahudi dengan giat gencarnya membudayakan war-war. Mereka sudah tahu bahwasanya hadis Nabi itu mereka mengetahuinya, dan sehingga mereka banyak menumbuhkan war yang nantinya sebagai pelindung mereka di akhir zaman. Kemudian dari perspektif Indonesia, bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan. Kita mungkin melihat dari alinea pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah segala bangsa, dan sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di sini diberikan penjelasan bahwasanya tegas bahwasanya umat Islam di Indonesia, bangsa Indonesia menolak seluruh penjajahan. Artinya apapun yang menjadi penjajahan terhadap Israel, penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel adalah melanggar daripada hak asasi manusia. Akan tetapi semua dunia menutup mata apapun yang terjadi, karena umat Muslim adalah umat yang mungkin mereka tidak senang terhadap perkembangan umat Muslim, sehingga bangsa-bangsa Eropa menutup mata. Bahkan Amerika Serikat membantu mereka dalam menjajah kaum muslimin di Eropa, di Palestina tersebut. Inilah yang perlu kita perhatikan. Sedikit bantuan, uluran tangan, apapun bantuan kita, jangan sampai kita ada dalam hati kita, apakah bantuan itu akan sampai ke mereka? Itu tidak perlu. Yang terpenting adalah niat ikhlas kita, bahwasanya apapun yang kita berikan hanya kita urusan kepada Allah, tidak urusan kepada dunia. Urusan kepada Allah adalah niat baik kita, pasti akan dibalasi oleh Allah. Masalah bantuan sampai atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka yang mengambil bantuan kepada Allah SWT. Mereka akan mendapatkan. Dan penting amal kita, niat ikhlas kita pasti akan dibalai oleh Allah SWT. Sampai apapun tidak, yang kita penting adalah urusan kita kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, apapun yang ada bantuan, baik kita lihat di jalan, baik kita ada di masjid, mungkin nanti Jumat ada bantuan berjalan, jadi kita perlu memberikan bantuan kepada kaum Palestina. Oleh sebab itu, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurang. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.